Tas 2014 merupakan film yang menceritakan tentang seorang komedian podcast terkenal di YouTube bernama Wallace Brayton. Saat itu, Wallace terbang ke Kanada untuk menemui seorang pemuda yang sedang viral di internet dan berniat akan mewawancarainya. Tapi naas, pemuda yang dicarinya itu telah tewas bunuh diri, dan Wallace akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua yang pada akhirnya merubah fisiknya menjadi seekor walrus. Gimana? Penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dari Wallace dan Teddy yang sedang melakukan siaran podcast, dan saat itu mereka berdua sedang melihat salah satu video seorang pemuda yang tengah memainkan sebilah pedang untuk kemudian mereka komentari. Tidak lama berselang, pedang yang dimainkan si pemuda di dalam video itu tiba-tiba mengenai kakinya hingga putus, tapi Wallace dan Teddy justru menganggap itu sangat lucu dan menertawakannya. Esoknya Wallace akhirnya terbang sendirian ke Kanada untuk menemui si lelaki di dalam video dan akan melakukan sesi wawancara dengannya. Sayangnya ketika sudah sampai, Wallace justru mendapati pria itu telah tewas bunuh diri menggunakan pedang yang dimainkannya ketika di dalam video. Hey. Tidak ingin penerbangannya ke Kanada sia-sia, Wallace berencana akan mencari orang aneh lainnya di Kanada untuk acaranya minggu depan. Kebetulan saat itu, ketika Wallace memasuki toilet, dia melihat selembar kertas yang tertempel di dinding. Ia membaca kertas yang ternyata ditulis oleh seorang kakek tua, berisi tentang pengalaman melautnya selama bertahun-tahun. Rupanya hal itu membuat Wallace tertarik, dan malam itu juga ia langsung mendatangi rumah si kakek yang diketahuinya bernama Howard Howe, yang letak rumahnya berada di tengah hutan. Wallace langsung memasuki rumah ketika mendengar suara si pemilik mempersilahkan. Mereka saling memperkenalkan diri secara langsung sebelum akhirnya Howard yang duduk di kursi roda itu menawarinya sebuah teh. Tanpa curiga sedikit pun, Wallace meminum teh itu dan bahkan memujinya enak berulang kali. Wallace mengatakan dirinya bukanlah penyuka teh, tapi teh buatan Howard rasanya sangat enak dan membuat Wallace terus-menerus ingin meminumnya. Namun, di saat Howard sedang menceritakan pengalamannya dulu ketika dirinya hanyut di lautan akibat kapal yang dinaikinya tenggelam, Wallace yang dari tadi merasa kedua matanya sangat berat mendadak jatuh pingsan. What'd you 3 hari kemudian, Wallace tersadar dan sudah berada di sebuah kursi roda. Howard yang melihat itu segera menghampiri dan memberinya segelas minuman. Di sini, Wallace mengeluh pada Howard jika ia sama sekali tidak bisa merasakan kakinya. Howard menjelaskan ketika pingsan ia melihat ada seekor laba-laba beracun yang berjalan keluar dari celananya. Ia juga beralasan jika laba-laba itu menggigit kaki Wallace hingga bengkak, dan karena tidak ingin membuat racun itu menyebar ke bagian jantung, dokter akhirnya melakukan tindakan ekstrim dengan cara mengamputasinya. Holy shit! There's no leg there. Tentu saja Wallace sangat histeris melihat sebelah kakinya sudah hilang, apalagi di saat itu dia menyadari jika tubuhnya juga diikat di kursi tersebut. Ketika Wallace menanyakan hal itu, Howard beralasan jika sabuk yang mengikat tubuhnya di kursi tersebut gunanya untuk menjaga tubuh Wallace agar tidak jatuh. Benda itu akan berada di sana hingga penyangga tulang belakangnya dilepas, dan Wallace bisa mengendalikan tubuhnya lagi secara normal, walaupun dengan keadaan satu kaki yang telah hilang. Setelah mendengar alasan itu, Wallace kemudian meminta kembali ponselnya, tapi Howard mengatakan jika dokter yang merawatnya telah menyingkirkan ponsel sekaligus seluruh telepon di rumah itu, agar Wallace tidak terganggu.
Howard berjanji akan berbicara pada dokter itu agar Wallace bisa menelpon keluarganya setelah makan malam nanti. Lalu ketika Howard akan pergi, dia meluapkan rasa prihatin atas apa yang menimpa Wallace. Truly sorry for your loss. Tapi dia mengatakan itu dengan sebuah senyuman jahat. Malam pun akhirnya tiba. Di meja makan itu, Howard bertanya pada Wallace mengapa dia tidak memakan makanannya. Wallace berkata jika tangannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Rupanya di sini, Wallace mulai menyadari sesuatu. Dia secara terang-terangan berkata jika sebenarnya laba-laba yang menyerangnya itu tidak ada dan hanya sebuah kebohongan yang dibuat Howard. Di sini barulah Wallace yakin jika Howard adalah psikopat tua yang gila. Ia kemudian berteriak histeris meminta agar Howard segera melepaskannya. Tapi lagi-lagi, Wallace dibuat terkejut karena rupanya Howard yang ia kira sebelumnya tidak bisa berjalan, mendadak berdiri dari kursi roda untuk menghampiri Wallace, lalu melayangkan sebuah tamparan keras di pipinya. Di saat Howard kembali duduk, ia mulai jujur dan menjelaskan jika baru-baru ini dirinya telah membuat pakaian anjing laut yang terlihat sangat nyata. Howard sangat yakin jika pakaian anjing laut buatannya itu nantinya akan sangat pas di tubuh Wallace, tapi tentunya setelah ia melakukan beberapa perubahan lagi pada tubuh Wallace. Si kakek tua itu juga menambahkan, tidak ada lagi suara manusia ketika nanti ia telah berhasil merubahnya menjadi seekor anjing laut sungguhan. Tentu saja mendengar itu membuat Wallace semakin histeris. Ia berteriak kencang meminta tolong, tapi apa yang dilakukannya itu hanyalah percuma lantaran tempat tinggal Howard yang letaknya memang di tengah hutan dan jauh dari rumah warga. Di tengah malam, suara panggilan ponsel yang terus-menerus berbunyi membuat Wallace terbangun dari tidurnya. Ia segera mencari di mana keberadaan ponsel miliknya dan segera mengambil saat sudah menemukannya. Rupanya itu adalah telepon dari pacarnya yang bernama Ellie. Sayangnya ketika Wallace akan mengangkat, panggilan itu justru mati. Ketika ia coba menghubunginya, Wallace justru terhubung ke pesan suara. Dia langsung menceritakan apa yang sedang menimpa dirinya dan memberitahu di mana keberadaannya saat ini. Wallace juga meminta maaf pada Ellie karena selama ini telah menjadi lelaki brengsek dan memintanya agar segera menghubungi polisi. Wallace juga menghubungi Teddy melalui pesan suara, tapi tiba-tiba esoknya, Ellie terbangun dan terkejut saat mendengar pesan suara yang dikirim sang pacar. Ia segera membangunkan Teddy untuk memberitahunya. Sayangnya saat itu, si kakek tua telah melakukan beberapa pembedahan lagi pada tubuh Wallace dan beberapa jahitan di tangannya. Satu kaki Wallace yang tersisa bahkan telah dihilangkan. All the children, including me, and says we're responsible financially for all of the orphanages. Ellie dan Teddy kemudian terbang ke Kanada untuk mencari keberadaan Wallace. Sebelum akhirnya mereka berdua melapor ke polisi setempat. Polisi itu mengatakan jika mereka akan segera menyebarkan berita orang hilang. Lalu polisi itu teringat tentang pemotongan kaki yang Ellie ceritakan dan langsung memberinya nomor salah seorang rekan yang juga menangani kasus serupa. Scene kemudian beralih pada Wallace yang benar-benar telah berubah menjadi seekor walrus buruk rupa, lengkap dengan sepasang taring yang dimilikinya. Tanpa bisa mengatakan apapun, Wallace hanya sanggup berteriak sambil menangis meratapi keadaannya saat ini. Howard yang mendengar teriakan itu datang dan mengatakan jika Wallace harus belajar berenang layaknya seekor walrus sungguhan. Ia kemudian menekan sebuah tombol yang membuat rantai itu menarik Wallace masuk ke dalam air sebelum akhirnya tenggelam. Di dasar air,
Wallace sangat terkejut ketika melihat ada beberapa walrus lain yang telah mati dan menjadi kerangka. Itu berarti selain dirinya, sudah banyak orang yang menjadi korban eksperimen gila Howard sebelumnya. Adegan lalu beralih pada Ellie dan Teddy yang akhirnya bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Guy Lapointe, salah satu kenalan dari polisi yang memberikannya nomor tadi. Ia adalah seorang inspektur yang selama 10 tahun ini telah memburu psikopat gila yaitu Howard. Diketahuinya, Howard telah membunuh ke-23 korbannya dengan cara yang sama, seperti misalnya menguliti, memotong kedua kakinya dari lutut, dan lengan mereka selalu ditemukan menyatu dengan kulit di tubuhnya. Tidak hanya itu, Guy menambahkan jika gigi dan mulut para korbannya selalu dirubah, bibirnya menjadi jauh lebih tebal dan beberapa kasus bahkan ada yang lidahnya sampai sobek. Mendengar itu, jelas membuat Teddy dan Ellie semakin cemas dan khawatir. Di tempat berbeda, Wallace tanpa henti menangisi keadaan dirinya yang sudah tidak lagi memiliki fisik sebagai manusia. Tidak hanya fisik saja, bahkan suaranya pun telah berubah seperti walrus seutuhnya. Di saat Howard memberinya makan seekor ikan mentah, Wallace yang memang dalam keadaan sangat kelaparan, mau tidak mau akhirnya memakan ikan tersebut. Howard bahkan mengajarinya berenang, dan di detik itu ia kembali mengingat masa lalunya ketika dirinya terdampar di tengah laut akibat kapal yang dinaikinya tenggelam. Saat itu, untuk bertahan hidup, ia terpaksa memakan mentah seekor walrus yang sudah setia menemaninya selama terdampar di lautan. Lalu kemudian, entah apa yang dipikirkan Howard, tiba-tiba saja ia menenggelamkan wajah Wallace ke dalam air hingga membuatnya kesulitan bernapas. Singkat cerita, Ellie, Teddy, dan si polisi itu akhirnya berhasil menemukan mobil sewaan yang sempat dikendarai Wallace terjatuh di rawa-rawa. Merasa sudah semakin dekat, si polisi akhirnya memberi mereka 2 buah pistol untuk menjaga diri masing-masing. Setelah mereka berjalan beberapa menit memasuki hutan, ketiganya tiba-tiba mendengar suara teriakan Wallace, dan itu membuat Ellie segera berlari menuju sumber suara yang didengarnya. Teddy dan Ellie yang berlari lebih dulu meninggalkan si polisi di belakang sana, segera mendobrak masuk ke satu-satunya rumah besar yang ada di hutan itu dan tidak sengaja melihat ada potongan kaki yang mereka yakini adalah milik Wallace. Sementara itu di dalam rumah, Howard yang sudah mengenakan kostum seekor walrus menantang Wallace untuk berduel. Saat itu, Howard sempat melepas kostum walrusnya dan berniat menyerang, tapi untungnya Wallace dengan sigap bertindak dan berhasil mengalahkan si kakek sinting itu dengan penuh amarah dan juga dendam. Ellie dan Teddy yang berhasil menemukan Wallace begitu terkejut dan bahkan membuat Ellie sampai menangis histeris melihat keadaan fisik pacarnya saat ini. Mungkin karena kasihan dan ingin mengakhiri penderitaan Wallace, si polisi yang baru saja tiba langsung mengarahkan senapannya bersiap untuk menembak Wallace, tapi untungnya Ellie yang melihat segera melarangnya. Karena memilih untuk tidak membunuhnya, Wallace kemudian berakhir di kebun binatang dan menjadi bagian dari penghuni tetap di tempat itu. Sampai di sini, film pun akhirnya tamat. Oke guys, gitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.